Selamat pagi trader, untuk berikut ini kita akan coba melihat outlook secara singkat untuk beberapa market yang cukup penting dan dikarenakan ada pergerakan juga yang masih tetap menantikan dari ketua Fed Jerome Powell. Oke, kita langsung saja. Ini adalah grafik US dollar di mana grafik menunjukkan pergerakan yang kurang lebih spesifiknya mirip dengan apa yang kita gambarkan kemarin. Nah, posisinya kemarin ini kita sempat membicarakan tentang posisi resisten yang kemungkinan dia akan ada rejection, baik itu sebagai double top ataupun sebagai resisten lain. Nah, sementara kalau kita lihat di sini kita bisa tarik garis lurus ke atas, berarti kita sedang dalam fase, mungkin kita bicara ini sebagai bullish atau another part of bullish. Tapi masalahnya bisa juga kita melihat ini sebagai kondisi yang sangat mungkin sebagai expanding triangle. Nah, kalau misalnya lihat seperti ini, maka pergerakan berikutnya yang mungkin saja terjadi adalah demikian. Nah, ini perlu pencermatan lebih bagus atau kurang lebih kita menunggu dengan Jerome Powell. Nah, kemudian bisa juga dia justru malah mengalami kenaikan seperti demikian. Jadi ini hati-hati, kita masih belum bisa leluasa karena masih ada Powell nanti malam. Juga termasuk dari US Treasury yang ternyata mengalami penurunan. Lagi-lagi mengalami penurunan berarti sebetulnya ini adalah yang bagus untuk emas. Ada kesempatan bagus untuk emas nanti malam. Ya, terlepas dari pernyataan Powell tadi malam tidak menyebutkan apapun, jadi semuanya akan bergantung kepada hari ini dan kita lihat sini US Treasury agak mengarah kepada resisten, ini support trend line ketiga. Dengan kan kalau kita lihat dari grafik emas, posisinya juga kelihatannya akan relatif sama. Jadi kita butuh konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kemungkinan posisi dari Elliott Wave berikutnya. Anda tentunya ingat kemarin posisinya adalah seperti ini, dia berada di part ini ya. Jadi kita hitung 1, 2, ini adalah 3, kemudian 4, dan kemarin betul dia tertahan di zona 70, 72, lalu kemudian dia turun. Nah, jadi kalau lihat seperti ini sebetulnya dia sudah dalam tahap yang done gitu ya, alias selesai. Jadi artinya 1, 2, 3, 4, kemudian 5, ini kemungkinan dia dianggapnya selesai. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan kita lihat dari sini dan juga RSI, maka kita dapatkan ini adalah lower low dan ini adalah kita sebutnya dengan higher low, yang mana biasanya akan terjadi kenaikan. Oleh karena itu, ini sangat wajar kalau terjadi kenaikan terlebih dulu. Nah, tapi hati-hati, setelah 5, kita akan melihat adalah A, B, C. Dalam artian, kita mungkin belum lihat ini sebagai pola kenaikan, karena kalau misalnya kita hitung nanti sampai siang tidak ada data ekonomi, lalu kemudian nanti malam adalah unemployment claims, maka kemungkinan kita anggap ini adalah kesempatan untuk bagus rebound, karena bounty hunter di hari sesi Asia, kemudian dia ada penurunan seperti itu. Nah, ingat kemungkinan wave B-nya, maka kemungkinan ini A, ini B, B itu tidak diharapkan turun lebih rendah daripada wave kelima. Jadi Anda harus perhatikan wave 5-nya kemarin berhenti di berapa. Kemudian nanti kita harapkan dia baru wave C. Saya sih berharapnya ini jadi double bottom. Ya, berharapnya seperti itu. Artinya, kalau memang itu terjadi double bottom, maka kemungkinan yang harus kita tunggu adalah level support yang ada kemarin. Itu berarti level terendah yang kurang lebih ini ya, 1947. Nah, so far dia berada di teritori low-nya adalah 1948, jadi sudah cukup dekat. Jadi saya rasa memang seharusnya dia terjadi kenaikan, tapi kenaikannya jangan buru-buru. Anda boleh bisa lakukan buy dengan stop loss di bawah 1945, persis dengan apa yang kemarin sempat kita sarankan. Switch strateginya menjadi buy atau paling banter di bawah 1940. Tapi kalau misalkan lihat seperti ini, Anda boleh juga masih melakukan sell di teritori 1956 ataupun 1958. Yang penting tidak lepas atau tidak tembus 1964. Jadi kalau misalkan Anda lakukan sell di 1956, silakan Anda stop loss-nya adalah di 1964 atau di atas 1964. Ya, jadi posisi sell untuk pagi ini Anda bisa lakukan di teritori 1956 ataupun 1958, kemudian stop loss-nya 1964 ya. Stop loss-nya 1964. Itu pun dengan catatan sebaiknya idealnya di atas 1964. Nah, kalau memang ternyata dia berhasil langsung tembus di atas 1964, maka Anda bisa langsung switch strateginya menjadi posisi buy ya. Jadi kalau ternyata tembus 1964, silakan follow buy dengan potensi target kisaran 1972 atau maksimum 1976. Ingat, di malam hari kita masih punya Powell, anything could be happen. Artinya yang tadinya kita perkirakan ini cuma swing low B, baru nanti kemudian C, bisa saja justru yang terjadi adalah gagal dan lanjut penurunan. Jadi semua tergantung kepada Powell ya. Kalau misalkan Anda melakukan sell juga, follow sell
begitu tembus 1947, saya tidak sarankan karena kita punya level support tadi di 1940. Jadi saya khawatir nantinya malah dia cuma bergerak cepat lalu kemudian rebound. Jadi yang paling aman sebetulnya Anda cari level pantulan untuk lakukan sell dengan stop loss di atas 1964, tapi begitu tembus di atas 1964 Anda siap-siap buy, lalu kemudian targetnya 1972 ataupun 1976. Oke, kemudian crude oil kita lihat di sini posisinya juga persis dengan kemarin, walaupun pergerakannya kelihatannya nggak sampai sini ya. Yang kita harapkan sampai sini, ternyata dia cuma sampai sini. Nah, ini berarti kalau misalkan seperti ini, saya hapus level supportnya, kita bisa gunakan Fibonacci retracement saja. Kondisinya kurang lebih kita gambarkan dari titik ini sampai titik terakhir ini. Kemudian yang kita lihat adalah posisi dari Fibonacci ini menunjukkan potential correction ya. Jadi yang saya harapkan adalah kenaikan pantulan ya kurang lebih antara sampai 77 ataupun 78 gitu ya. Baru kemudian di situ kita lakukan sell kembali ya dengan asumsi bahwa ini tidak ditembus. Artinya stop loss-nya sebaiknya pasang di atas level 79 ya, atau lebih bagus lagi di atas 80. Jadi sell-nya di berapa? Sell-nya kurang lebih di teritori 77 ataupun 78 ya. Angka belakangnya silakan Anda bisa ikuti Fibonacci retracement-nya ataupun hanya digenapkan. Tapi stop loss-nya saya sarankan stop loss harus ada di atas 80. Terutama kalau untuk medium term. Tapi untuk short term saya rasa cari yang terpendek saja. Kalau Anda lakukan sell dengan risk yang lebih kecil, pasanglah sell di 78, stop loss-nya di 79 ya. Atau kalau misalkan Anda medium term, Anda boleh pasang sell di antara 77 ataupun 78, stop loss-nya di atas 80. Nah, kemudian hati-hati, begitu kita sudah dapatkan penurunan di level 74 ataupun 73, walaupun sekarang sudah low-nya 75, seharusnya memang terjadi pantulan ya. Dan itu terlihat di grafik daily-nya. Kemarin kita sudah bahas, kita punya level support yang bisa dibilang historical price, ini kemungkinan akan terjadi pantulan. Dan pantulan itu, nah ini ya, diharapkan level 77 belum ditembus. Jadi kita berharapnya dia swing low, high swing low-nya hanya berkisaran di antara 74 sampai ke 77. Nah, juga perhatikan waspadai dengan pola overbought ataupun oversold-nya dari RSI crude oil. Kemudian untuk USD Japanese Yen, ya ini agak membingungkan memang karena posisinya dia masih naik sendiri, asik untuk naik sendiri. Tapi seperti tadi kita lihat US Treasury-nya mengalami penurunan. Jadi saya berharap tidak tembus 151.70. Kalau ini yang terjadi, Anda masih bisa mengincar sell dekat-dekat teritori 151.70 atau Anda bisa lakukan sell 151.10 ya dengan stop loss di atas area 151.70 ya. SL-nya disimpan di atas. Kenapa? Kita anggap ini all time high untuk sementara waktu di tahun ini. Sementara all time high di tahun 2022 adalah 152. Jadi begitu tembus 152, dia akan targetkan 155 ya. 155 ini agak riskan. Kemudian kita juga belum tahu apakah mereka akan melakukan intervensi apa tidak. So far tidak ada gejala ke arah sana, gitu ya. Jadi itu yang harus hati-hati. Saya masih tetap sell. Jadi tadi saran saya 15110 atau mendekati 15170, anggap saja 151.50 gitu ya. Stop loss-nya di atas 15170, berarti Anda bisa lakukan 152.10 gitu stop loss-nya. Nah, kemudian targetnya sampai mana? Kita pendek saja. Ini yang kemungkinan terjadi, masih di kisaran 150. Kita belum lihat ada urgensi ke 149. Kecuali nanti malam Powell memberikan indikasi yang dovish, kemudian menekan dolar dan juga US Treasury, sehingga USD Japanese Yen bisa mulai penurunan. Kemudian untuk pasar saham, saya minta Anda perhatikan posisinya juga kita masih tetap diwarnai kekhawatiran terkait dengan apa yang akan dikatakan Powell. Jadi kalau lihat seperti ini, sebetulnya dia bearish divergence, sehingga kemungkinan posisi yang paling aman adalah melakukan sell. Gitu ya. Untuk sementara waktu ini kita lakukan sell. Nah, ini juga tergambarkan dari posisi S&P dan juga Nasdaq. Ini ya persis yang kemarin ya. Nah, untuk Hang Seng kurang lebih 13 menit kemudian kita akan lihat di sini posisinya apakah dia akan turun atau naik. Yang terpenting itu sebetulnya secara daily selama dia tidak turun di bawah 17.500 berarti dia masih bisa ada pantulan untuk kenaikan. Tapi kalau dia tembus di bawah 17.500, silakan Anda follow sell. Apalagi kemungkinan kita akan dapatkan gap down. Karena tadi malam Wall Street-nya merah gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia berhasil tembus 17.967, berarti di sini adalah waktunya buy. Nah, tadi 17.500 boleh saya buy?
Kalau misalkan ternyata belum tembus, silakan 17.540 atau 17.600 silakan buy, stop loss-nya di bawah 17.500. Anggap saja 450 gitu ya untuk kasih jarak. Nah, tapi kalau begitu amblas, berarti dia langsung follow sell dengan target maksimal 17.200 atau 17.140. Nah, ini yang agak mendebarkan karena kita tidak tahu dia open di berapa. Tapi, nah ini kurang lebih ya. Kita bisa terlihat di sini dia tertahan. Nah, kita juga tahu di sini juga tertahan. Jadi kunci utamanya antara dia bergerak di bawah 17.500 atau bergerak di atas 17.500. Tapi di atas 17.500, dia cuma punya kesempatan 17.900 atau 18.000. Saat dia tembus 18.000, Anda boleh hold posisi buy. Artinya pertahankan buy. Dan ingat, saya tidak menyarankan Anda untuk locking, tapi gunakan kesempatan begitu dia tembus salah satu level support atau resisten, switch strategi. Artinya buang posisi yang satu, lalu kemudian ganti dengan strategi yang terbaru. Ya, saya rasa itu adalah ulasan singkat untuk beberapa market. Secara inti kita masih tetap wait and see dengan power. Jadi jangan sampai Anda kecolongan, gunakan risk management, dan nanti kita akan update dengan perkembangan fundamental terbaru.